Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi di Indigosaholic Podcast Horror Story. Seperti biasa di video kali ini saya kembali akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini datang dari Mas Rizal. Dia bercerita kepada saya bahwa dia pernah punya pengalaman tersesat ke sebuah desa yang berada di dimensi lain. Supaya lebih enak ceritanya, di sini saya akan berperan sebagai Mas Rizal. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, perkenalkan, namaku Muhammad Rizal, biasa dipanggil Rizal. Umur 27 tahun. Saat ini aku bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi dan penjualan buah segar. Aku bekerja di perusahaan itu sudah lebih dari 3 tahun. Pekerjaanku biasanya melakukan pengepakan buah ke dalam box. Kejadiannya kira-kira setahun yang lalu. Perlu diketahui dulu, lokasi tempatku bekerja itu bukanlah di pinggir jalan raya. Untuk sampai ke lokasi pengepakan, aku harus masuk jauh ke dalam area lahan pertanian milik perusahaan. Perusahaan tempatku bekerja ini memiliki kebun buah yang luasnya mencapai ratusan hektar. Dan lokasi tempat pengepakannya berada di tengah-tengah areal kebun buah. Saat itu jatahku untuk masuk shift malam. Karena memang produksi di perusahaan itu 24 jam, jadi jam kerja para buruh dibagi jadi 2. 1 minggu shift pagi dan 1 minggu shift malam. Aku berangkat dari rumah setelah maghrib, menyusuri jalan yang biasa aku lewati setiap hari. Kebun pisang dan nanas berada di kanan kiri jalan. Pada waktu berangkat kerja, nggak ada yang aneh sama sekali. Jalanan pada waktu itu masih agak terang karena senja sore belum sepenuhnya tenggelam. Kejadian yang dirasa aneh adalah ketika aku mau pulang kerja. Waktu itu pukul 2 dini hari, proses produksi selesai lebih cepat dari biasanya karena jumlah buah yang dipanen lebih sedikit. Aku menyusuri jalan pulang. Ya, jalan yang biasa aku lewati juga setiap hari sih. Bersama dengan buruh-buruh lain juga. Ketika malam itu, jalanan benar-benar gelap. Sumber penerangan satu-satunya hanya lampu dari sepeda motor. Ditambah lagi, kondisi jalanan saat itu benar-benar becek karena habis diguyur hujan 1 jam lalu. Maklumlah, namanya juga kerja di areal kebun. Kalau hujan, jalanan becek. Kalau panas, jalanan berdebu. Biasanya kalau jalanan becek seperti ini, banyak kecelakaan tunggal karena jalanan benar-benar licin. Nah, untuk menghindari jalanan becek yang parah, aku memutuskan untuk belok ke jalan alternatif lain. Sebelumnya aku pernah diajak untuk lewat ke jalan ini bersama teman-teman buruh lain. Mereka bilang ini jalan pintas. Dan untung saja jalan yang kulewati ini sedikit lebih baik. Kondisi tanahnya tidak terlalu becek. Saat itu aku benar-benar sendirian menyusuri jalan, yang mana di kanan kiriku adalah kebun pisang. Di tengah menyusuri jalan, tiba-tiba aku melihat dari jarak kurang lebih 2 km seperti ada lampu jalan dan ada gapura besar di sana. Aku pikir akan segera keluar dari areal kebun. Karena tidak mungkin ada lampu jalan di tengah areal kebun seperti ini. Dan memang benar saja, itu adalah lampu jalan yang terpasang di pinggir sebuah gapura desa yang cukup besar. Tapi aku tidak ingat kalau ada desa ketika aku diajak lewat jalan ini sebelumnya.
Aku sama sekali nggak ngelewatin desa pada waktu itu. Nah, di setiap portal untuk masuk ke areal kebun pasti ada pos security-nya. Tapi sepanjang jalan tadi, sama sekali nggak nemuin pos satupun. Nah, itu yang membuat aku merasa aneh. Rasa penasaran terus ada di pikiranku tentang desa yang aku lewati ini. Sekarang aku sudah melewati gapura tadi dan sudah berada di tengah-tengah desa. Selain aku nggak ingat ada desa di area lahan kebun, suasana di desa itu juga agak aneh. Suasananya tuh kayak waktu maghrib, nggak gelap, tapi ya nggak terang juga, remang-remang gitu. Setelah masuk beberapa meter, aku melihat ke arah belakang, ke arah gapura tadi. Aku lihat kontras sekali terlihat. Jalan yang aku lewati sebelum gapura begitu gelap. Tapi di dalam desa sini agak terang. Aku terus menyusuri jalan desa untuk mencari jalan keluar ke jalan utama. Tapi di sini hawanya tiba-tiba dingin. Terlihat samar kabut tipis menyelimuti desa. Aku melihat kanan, kiri, rumahnya agak jarang-jarang. Rata-rata masih semi permanen. Dindingnya masih geribik. Tapi ya ada juga sih yang beberapa sudah permanen. Aku tiba di sebuah perempatan. Di situ aku bingung harus mengambil jalan yang mana. Kebetulan di pojok perempatan itu ada pos ronda dan ada beberapa bapak-bapak sedang kumpul minum kopi. Tak pikir panjang, aku langsung menghampiri mereka dan menanyakan arah jalan keluar dari desa. Tapi anehnya, mereka terlihat bingung. Mereka nggak tahu jalan mana untuk keluar dari desa ini. Tanpa menjelaskan apapun, bapak-bapak itu langsung mengarahkanku untuk bertanya ke ibu-ibu yang sedang mencabuti rumput. Nggak jauh dari pos ronda. Kemudian aku samperin ibu itu. Aku kembali bertanya jalan keluar dari desa. Tapi ekspresi ibu itu sama seperti bapak-bapak yang aku temui sebelumnya. Kebingungan, nggak tahu jalan. Karena ibu itu juga tidak tahu, lalu dia menyuruhku untuk bertanya kepada lurah desa. Ibu itu memberikan arahan untuk bisa ke rumahnya. Tibalah aku di rumah lurah. Rumahnya lebih mencolok dari rumah sekitarnya. Maksudnya lebih bagus, tidak mewah, tapi bagus. Kebetulan Pak Lurah sedang duduk santai di teras rumah. Kemudian aku menjelaskan tujuanku datang dan menjelaskan juga kalau aku ini memang sedang tersesat. Lalu ia pun menyuruhku untuk mengambil jalan kiri dari perempatan tadi, kemudian lurus terus sampai ketemu gapura desa lagi. Setelah mendapatkan petunjuk arah, aku kembali ke perempatan tadi dan mengambil jalan sesuai arahan Pak Lurah. Sepertinya aku sudah menempuh jarak kurang lebih 1 kilometer dari perempatan tadi. Dari kejauhan, akhirnya aku melihat gapura desa. Seperti yang dikatakan Pak Lurah. Sedikit berbeda dengan gapura yang aku lewati sebelumnya. Ya, mungkin itu memang jalan keluarnya. Tapi aku melihat lagi sesuatu yang kontras antara batas desa dengan daerah yang di luar desa. Di dalam desa sini masih terang, tapi di luar sana terlihat sangat gelap. Akhirnya aku keluar dari desa itu, melewati gapura tadi. Aku kembali berada di jalan areal kebun pisang. Ini benar-benar aneh. Sambil terus melajukan sepeda motor, aku iseng nengok ke belakang. Dan aku benar-benar terkejut kalau sepanjang mataku melihat ke belakang, semuanya gelap. Aku benar-benar berada di tengah-tengah kebun pisang. Desa itu nggak terlihat lagi.
Padahal aku baru saja melewati gapura untuk keluar dari desa. Semenjak itu, kejadian itu benar-benar membuatku takut, tapi sekaligus penasaran. Nah, keesokan harinya, jam kerjaku sudah overshift. Jadi hari itu aku berangkat pagi. Karena saking penasarannya, aku kembali melewati jalan yang aku lewati semalam. Tapi aku sama sekali tidak melihat desa apapun, tidak melewati desa apapun. Yang aku lewati ya kebun pisang sepanjang jalan untuk sampai di tempat pengepakan buah. Sampai di tempat kerja, aku menceritakan pengalaman anehku semalam kepada buruh lain yang kebetulan memang tinggal di sekitar pinggiran areal perkebunan. Lalu aku diceritakan tentang desa itu. Memang beredar rumor kalau ada desa gaib yang berada di tengah-tengah areal kebun. Makanya kebanyakan buruh tidak berani untuk pulang sendirian pada malam hari. Jika tidak ada kawan pulang, para buruh itu lebih memilih untuk tidur di tempat kerja dan pulang di waktu subuh. Nah, itu tadi cerita pengalaman Mas Rizal yang tersesat di desa gaib. Semoga bisa menghibur kalian semua di waktu malam ini. Oke teman-teman, sekian dulu cerita horor kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast horor Indigo's Holic dari awal sampai akhir. Tunggu cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa.